Rasulullah itu ajwadun nas wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau itu semakin tampak nyata ketika bulan Ramadan. Bahkan disebutkan dalam riwayat, beliau itu dilukiskan kedermawannya karihil mursalah, seperti angin, Pak. Angin itu kan kalau ke kanan ke kiri nggak ada beban dia. Ya udah asal kasih aja begitu. Nggak berpikir panjang. Yu'ti ata man la yakhshal faqr. Beliau itu kalau memberi dengan pemberian orang yang tidak takut kefakiran sama sekali. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita malam hari ini didampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat 14 abad yang lalu. Tapi beliau mewariskan para keturunannya. Malam hari ini kita didampingi oleh orang-orang yang mewarisi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam darah mereka mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tufrih qatta'ah li'annaha barazat minka. Kata Imam Ibn Athaillah, jangan sampai ketaatanmu itu membuatmu senang karena dia tampak dari diri kamu. Saya nih hadir maulid, di hadapannya ada ustadz ini, ada habib ini, yang lain gak hadir. Kata Imam Ibn Athaillah, jangan sampai ketaatan itu membuat kita senang semata-mata karena dia dihasilkan oleh kita. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaik. Ya Allah ya Karim. Ada kalam amik, kalamil aulia. Senanglah dengan ketaatan itu karena Allah menampilkannya dari diri Anda. Anda dijadikan, dua tanda kutip, Anda dipinjam oleh Tuhan untuk menampilkan ketaatan itu. Bukan karena kita yang bergerak dan berusaha. Ya kelihatannya begitu. Tapi senanglah karena Allah subhanahu wa ta'ala menampilkan perbuatan taat itu melalui jasad kita, melalui lisan kita, melalui hati kita. Ini ulama Pak sepanjang zaman mengajari kita spirit rendah hati yang luar biasa, menunjukkan kehambaan yang jujur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya baru datang dari Pontianak hari ini. Ada seorang kiai, subhanallah, wafat ketika menyampaikan khutbah Jumat di hari Jumat. Dan ada hadis yang menyebutkan kalau orang wafat di hari Jumat selamat dari azab kubur. Bapak tahu beliau apa yang beliau lakukan di malam harinya? Motong kambing beberapa ekor dibagikan kepada orang-orang untuk menunjukkan kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Jumat merayakan maulid. Jadi katanya Pak, kalau di Pontianak, di Kalimantan, maulid itu tiap hari. Orang gak akan punya alasan lapar di sana kalau bulan Rabiul Awal itu. Dari mana coba itu warisan tradisi begitu? Siapa lagi kalau bukan para ulama kita yang mengajari masyarakat begitu? Subhanallah, setiap hari. Saya datang ke sana hujan deras Pak, rame tetap orang, hujan kagak hujan datang semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil dibawa semuanya. Subhanallah, orang Kalimantan punya kecintaan luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat setelah mengadakan maulid, besoknya dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan menyampaikan khutbah Jumat. Saya tanya sama anaknya, saya cerita dapat dari anaknya langsung Pak. Saya tertegun sejenak. Dalam hati saya bilang, saya pengen mati kayak begitu. Kalau bisa saya nyawa saya dicabut di MRBJ ketika mengajar begini. Itu harapan saya. Apa amalan yang suka diamalkan sama almarhum itu? Kalau boleh saya tahu. Sebelum meninggal, beliau itu datang ke orang-orang sekitarnya. Rumahnya diketokin satu-satu. Dikasih sembako, dikasih santunan. Sambil nanya, kamu punya masalah hidup apa? Kamu punya masalah apa? Kamu punya masalah apa? Ditanya satu-satu Pak. Orang dengan dedikasi luar biasa.
punya kepekaan sosial luar biasa. Dan dibalik itu semua beliau tidak, apa istilah orang zaman sekarang, low profile. Tidak suka menampilkan dirinya di hadapan publik. Gak punya akun medsos, bukan orang yang populer. Tapi hampir orang di daerah itu semuanya merasa mendapatkan keberuntungan dengan kehadiran beliau. Namanya Kiai Haji Nasir Maksudi. Bapak gak kenal kan? Saya juga tidak kenal. Gurunya Pak seorang Habib. Ternyata Habibnya hadir di samping kami waktu ada acara itu. Saya diceritain setelah beliaunya gak ada, pergi. Nyesel saya. Tahu begitu saya kata ngobrol lama saya sama Habibnya itu. Subhanallah, tidak menampilkan pakaian khusus atau atribut khusus sama sekali tidak. Saya menyangkanya ya sudah jemaah biasa saja. Cuma anaknya bilang, Ustadz itu gurunya almarhum. Oh, ahlan wa sahlan Pak. Salaman ciuman seperti biasa. Duduk di samping kami itu. Tahu amalannya apa Pak? Habib ini nih. Lihat. Keturunan Rasulullah itu mewarisi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diminta sama anaknya, Habib hadir ya. Nanti malam ada acara maulid. Habib pasti hadir asal dengan syarat. Pokoknya beliau ini kalau ada kumpulan, ada majlis, maulid, apa Isra Mi'raj, apapun itu, mau dipanggil kalau dengan satu syarat ini. Harus ada di majlis itu anak yatim dan para janda. Diapain Ustaz? Dikawinin jandanya? Oh enggak. Para jandanya itu dikumpulin Pak, disantunin satu-satu. Anak-anak yang yatim, yang fakir, yang yatim itu dikumpulin satu-satu, dibahagiakan hatinya. Ngelihat ada jalanan rusak dikit katanya, dia tuh merasa hatinya gersang, merasa hatinya itu gelisah. Langsung keluarin duit, beli barang di material, ayo langsung kita bangun jalan. Datang ke rumah tetangganya, wah rumahmu ini kayaknya perlu ditinggiin sedikit. Wah langsung, udah kamu beli barang semuanya di material, nanti saya yang bayar semuanya. Allahu Akbar. Itulah akhlak para wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak ada rasa takut miskin mereka itu. Keluar duit jor-joran begitu. Itu akhlak para wali Allah. Warisan siapa itu? Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ajwadun nas wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau itu semakin tampak nyata ketika bulan Ramadan. Bahkan disebutkan dalam riwayat beliau itu dilukiskan kedermawannya karihil mursalah. Seperti angin Pak. Angin itu kan kalau ke kanan ke kiri nggak ada beban dia. Ya udah asal kasih aja begitu. Gak berpikir panjang. Yu'ti ata man la yakhshal faqr. Beliau itu kalau memberi dengan pemberian orang yang tidak takut kefakiran sama sekali. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda jauh. Tadi Habib Mujtaba itu cerita banyak orang-orang soleh. Itu kalau dibandingin kita jadi malu Pak ya. Jauh banget levelnya. Jangan bicara soal salafus soleh yang abad ketiga, abad kedua Hijriah atau sahabat Nabi itu. Kita bicara orang zaman sekarang Pak yang kayak gitu. Saya dikisahin kayak begitu, saya malu sendiri terus terang aja. Allahu Akbar kata saya, masih ada. Baqiyat salafus soleh itu masih ada. Sisa-sisa warisan akhlak salafus soleh itu masih ada di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah Pak, kita nggak bisa jadi mereka. Terus terang aja, ayo kita sama-sama ngaku. Sholat kita cacat, puasa kita juga jarang, kecuali Ramadan doang. Sholat sunnah juga jarang, baca Qurannya juga kadang-kadang bulukan di rumah, betul nggak Pak? Itu kebanyakan muslim begitu. Apa yang bisa diandelin? Saya ceramah kayak begini, wallahu alam Pak, saya nggak tahu mana kalimat yang keluar dengan keikhlasan kepada Allah, dengan kalimat yang keluar karena saya ingin dipuji sama orang. Saya manusia biasa, saya punya kelemahan selemah-lemahnya. Kita juga mengakui itu semua. Sholat kita, saya ikhlas Ustaz karena Allah, bohong sebohong-bohongnya itu. Kalau ada orang ngomong ikhlas begitu susah Pak. Jadi kita ini kalau masuk yaumul hisab, ditimbang nih amalan kita dengan keadilan Allah, dengan keadilan. Bil adl la bil fadl, kata para ulama.
Dengan keadilan bukan dengan karunia, gak akan ada yang bisa lolos. Soalnya kalau kita cek satu-satu, semua ketaatan kita itu Allah yang menggerakkan, Allah yang menghendaki, Allah yang memfasilitasi, Allah yang memudahkan jalan di saat orang gak dapat kemudahan itu dari Allah semuanya. Apa yang mau dibanggakan? Dia memberi kita nikmat setiap saat, tapi kita sering kali lalai, bahkan dalam banyak kesempatan hidup kita. Dia minta kita sholat hanya hitungan belasan menit, itu pun kita abaikan. Banyak saudara-saudara kita di luar sana tidak sadar bahwa setiap detik nafas kehidupannya tidak lepas dari nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih banyak lalainya. Ternyata kalau kita timbang dengan iman yang sangat jernih, begitulah kehidupan kita. Lemah, tidak berdaya, la syai' kata orang Arab, nothing, gak ada maknanya kita itu. Ini saya ngomong begini Pak, karena ini ajaran para ulama kita yang diajarkan kepada kita. Begitulah orang kalau punya keimanan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana akhlak kayak begitu? Allah ketawaduan kepada Allah, ya Allah, seandainya aku berbuat baik, kebaikan ini murni karuniamu. Seandainya aku berbuat buruk, berbuat maksiat, engkau berhak ya Allah mempertanyakannya dari diriku. Dari mana ajaran semacam itu? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketawaduan yang hakiki ditampilkan oleh Nabi kita sendiri. Dalam sebuah riwayat, Nabi itu ditawari. Jadi kalau Nabi ditawar berarti bisa milih. Khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bain ayyakun malikan nabiyan atau abdan rasulan. Dikasih pilihan Nabi itu mau jadi nabi sekaligus raja. Kan ada nabi-nabi yang jadi raja di masa lampau. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Mereka jadi raja, dikasih kerajaan sama Allah. Nabi Muhammad itu ditawari Pak. Mau nggak kamu jadi nabi sekaligus raja? Atau menjadi rasul plus hamba saja. Hamba rasul. Jibril kemudian ngasih bocoran. Malaikat Jibril ngasih bocoran. Tawadhu' li rabbika ya Muhammad. Bersikap rendah hatilah kepada Tuhanmu wahai Muhammad. Nabi Muhammad ketika dikasih pilihan mau jadi nabi plus raja atau rasul dan seorang hamba saja, memilih bal abdan rasulan ya Rabb. Aku memilih menjadi seorang hamba dan rasul, tidak memilih jadi raja. Tahu balasannya dari Gusti Allah apa Pak? Gara-gara ketawaduan Nabi itu, ja'alahu sayyidal anbiya wal mursalin. Allah jadikan Nabi Muhammad gara-gara ketawaduannya itu menjadi imamnya para nabi. Jadi semakin kita rendah hati di hadapan Allah, derajat kita semakin diangkat. Semakin kita menunjukkan bahwa diri kita itu banyak kemaksiatan, banyak kekurangan, banyak kekhilafan, tidak berarti ketaatan kita, semakin Allah meningkatkan derajat kita. Siapa yang bisa meragukan ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi Bapak tahu di antara doanya Nabi itu apa? Subhanak ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak menyembahmu sebagaimana mestinya. Nabi itu masih ngaku Pak di hadapan Allah bahwa kami ini kata Nabi tidak menyembahmu sebagaimana mestinya. Artinya masih banyak hal-hal yang sebetulnya kita sebagai hamba tidak bisa menaikkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tentu saja Nabi Muhammad itu bukan berarti punya kekurangan dalam ibadah. Oh bukan, itu contoh kerendah hatian. Beliau pengen mengajari kita kalau mau jadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kuncinya adalah menanamkan sikap rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, amalan kita kalau ditimbang seperti yang tadi saya bilang susah lolos, tapi kita di akhirat nanti ketika semua orang dibangkitkan, Allahu a'lam berapa tahun lagi. Saya secara statistik kalau mengikuti ukuran usia orang Indonesia mungkin 30 tahun lagi. Bapak yang 50 tahun mungkin 10 tahun lagi. Menyongsong hari itu. Hari di mana kita menunggu kita dibangkitkan. Dan yang pertama kali dibangkitkan, awal man tansyaqqu anhul ardu yaumal qiyamah.
Yang pertama kali dibangkitkan adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Gak usah ragu Pak. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah ruh Nabi Muhammad SAW. Saya sekarang punya momen yang bagus. Banyak orang sekarang menyimak. Bapak kalau ditanya, orang-orang muslim rata-rata kalau ditanya kapan Nabi Muhammad jadi nabi? Oh, semuanya akan jawab usia 40 Ustadz. Betul? Ternyata ada jawaban yang tidak kalah lebih tepat Pak. Itu jawaban benar. Karena beliau diutus di usia 40 tahun. Jawaban yang tidak kalah tepat, jawaban yang lebih tepat, mohon maaf. Jawaban yang lebih tepat, ternyata beliau itu bukan jadi nabi usia 40. Dalam hadis sahih ketika seorang sahabat bertanya, "Mata kunta nabiyan ya Rasulullah?" Rasulullah, kapan engkau jadi nabi? Beliau bilang usia 40? Bukan. Kuntu nabiyan wa Adam baina ruhi wal jasad. Ayo ada hadis sahih. Aku ini sudah menjadi nabi sementara Adam masih di antara ruh dan jasad. Belum selesai penciptaan Adam beliau jadi nabi. Bukan saya yang bilang, dicek di hadis Pak. Ulama banyak mengarang kitab terkait pembuktian bahwa awal makhluk khalaqahullah wa ruhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kitabnya Pak. Kalau seandainya saya diizinkan suatu saat nanti membahas kitab-kitab itu, banyak. Bagi orang yang suka nanya mana dalilnya Ustaz, banyak dalilnya. Kamu aja yang nggak tahu dalil. Ada kan ya? Nggak ada di sini, nggak ada Pak. Aman kita. Aman dari minta dalil. Kita nggak perlu dalil soal kayak beginian. Udah jelas itu. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Al-Qur'an itu yang bilang Allah mengambil perjanjian para nabi. Di mana itu perjanjian? Nabinya kan belum ada, di alam ruhani Pak. Di alam ruhani Allah mengambil perjanjian para nabi. Kalau nanti datang seorang rasul yang membenarkan ajaran kalian itu, kalian harus beriman dan membelanya. Saya sekarang buka kitab, biasanya bawa kitab fisik, sekarang kitabnya digital. Karena habis dari luar kota nggak sempat bawa kitab. Bener gak itu Ustadz yang Ustadz omongin itu? Nabi Muhammad makhluk pertama. Emang ada dalilnya? Gak cukup waktunya untuk bahas dalil semuanya ya Pak. Tapi itu diantara dalil disebutkan oleh para ulama kita. Asy-Syifa disebut tadi sama beliau. Karangan Qadhi Iyad. Ini Asy-Syifa ini artinya kesembuhan Pak. Banyak ulama bilang kalau lagi sakit pengen sembuh, coba aja katanya baca kitab Syifa. Kesembuhan. Dibaca mimbabi tabarruk itu ya. Bagi yang percaya tabarruk tentunya. Bagi yang gak percaya gak usah dibaca. Ya banyak orang gak percaya itu kan. Saya ngalamin Pak, terus terang. Waktu saya di Mesir, istri saya lagi sakit, kepalanya gak bisa gerak. Ya saya ngalamin itu waktu di Mesir itu. Saya ingat perkataan guru saya. Itu istri saya mau ke toilet aja gak bisa. Saya berdua lagi, rumah lantai 4. Tetangga pada gak ada, jam 11 malam. Wah bingung saya. Gimana kata saya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya berduaan begini. Saya ingat nasihat guru saya, coba bacanya, baca kitab Syifa katanya. Idza aradta syifa faqra'is syifa. Kalau mau sembuh baca kitab Asy-Syifa karangan Qadhi Iyad. Ini kitab mubarak, dibaca di mana-mana. Salah satu kitab rujukan penting dalam membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah diragukan lagi keilmuan Qadhi Iyad. Alhamdulillah saya baca sedikit kitab Syifa, Allahu a'lam. Allah yang menyembuhkan, tapi kan itu wasilah. Beberapa menit saya bacakan kitab Qadhi Iyad, potongannya saya berharap ya Allah mudah-mudahan dengan wasilah bacaan kitab ini kau sembuhkan ya Allah. Alhamdulillah Pak bisa jalan ke toilet. Saya bopong ke rumah sakit, alhamdulillah. Istri saya saksinya itu. Alhamdulillah. Hada babi tabarruk. Ini bukan hadis Pak. Kalau nanti Bapak baca ternyata Ustaz saya tetap aja masuk rumah sakit nih kalau begini. Oh jangan salahkan saya. Karena ini bukan hadis Nabi. Ini namanya mujarrobat. Sesuatu yang udah dicoba sama sebagian orang soleh, dikasih tahu ke kita, begini nih, aku udah baca begini hasilnya, gak usah dibenerin juga nggak apa-apa, namanya juga mujarrobat, gitu ya. Ketika menyampaikan ayat yang tadi saya sebut di surat Al-Imran ayat 81, wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataikum ila akhiril ayah, Qadhi Iyad
mengutip pendapat para mufassir, ahli tafsir yang lebih paham Quran ketimbang kita. Qalal mufassirun, berkata para ahli tafsir, akhadallahul mitsaq bil wahyi. Allah mengambil perjanjian dengan para nabi itu dengan wahyu. Falam yab'ats nabiyyan illa dzakara lahu Muhammadan wa na'ta. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam lengkap dengan sifat-sifatnya. Wa akhadha alaihi mitsaqahu in adrakahu la yu'minan nabi. Perjanjiannya kalau nanti ketemu sama Rasul yang namanya Muhammad ini kamu harus beriman. Setelah itu disebutkan, lihatlah para ulama, pemahaman seperti ini diwariskan secara turun-temurun Pak. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, tentu orang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ali ibn Abi Thalib. Dikutip selanjutnya, lam yab'atsillahu nabiyyan min Adam faman ba'dah illa akhadha alaihi al-ahda fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Tentu ada nabi yang tidak kita ketahui, jumlahnya sangat banyak. Yang nabi kita ketahui 25. Di dalamnya ada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ali, semua nabi itu udah berjanji. Artinya mereka dikasih tahu. Berarti kalau begitu nabi pertama itu siapa Pak? Ya benar, Nabi Adam, nabi pertama yang pertama kali dilahirkan ke alam dunia, betul. Kalau ditanya siapa nabi pertama yang terlahir, yang dimunculkan, yang diutus ke alam dunia, jawabannya jelas, bittifaqil ulama wal uqala, Nabiuna Adam alaihi salam. Tapi kalau ditanya nabi pertama secara hakiki min haitsu ruhaniyah, dari sisi ruhaninya, karena sebelum jasad kita ada, roh kita itu udah diciptain duluan Pak. Kita tahu semua itu kan. Siapa yang bisa mengingkari? Muslim siapa? Muslim mana yang bisa mengingkari bahwa sebelum jasad kita ada, ruh kita itu sudah ada, diciptakan terlebih dulu. Bahkan mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku Tuhanmu? Mereka semuanya berkata, kita semuanya dulu berkata, iya. Ingat gak Pak, waktu Allah nanya kayak gitu, kita ingat gak? Gak ingat kan? Gak ingat kan? Nabi juga waktu usia 40 tahun malaikat Jibril datang, Iqra, turun dengan surat Al-Alaq, memberikan wahyu. Nabi juga sama mengalami semacam kelupaan itu. Padahal Nabi itu sebetulnya sejak dulu sebelum jasadnya ada, udah jadi Nabi. Cuma hal yang manusiawi, ketika ruh menyatu dengan jasad, ada semacam kelupaan dengan masa lalu. Kayak kita sekarang kalau ditanya, ingat Pak ketika Allah nanya alastu bi rabbikum, ingat? Tidak ingat, tapi Quran mengabarkan itu. Nabi yang pertama kali Allah ciptakan ruhnya, yang dengannya Allah menciptakan segala sesuatu termasuk diri kita manusia, segala makhluk, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alani fatihan. Dalam sebuah hadis Nabi menyebut dirinya ja'alani fatihan. Allah menjadikanku sebagai pembuka. Pembuka apa? Pembuka risalah yang hakiki itu ya beliau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatiman, dan penutup sekaligus. Allah himpun dalam diri Nabi kita itu kemuliaan awal dan kemuliaan akhir. Kita jadi umat yang paling belakang muncul. Tapi seperti yang beliau jelaskan tadi, kita menjadi umat yang Allah dahulukan ketika masuk surga. Apa ada nikmat yang lebih besar selain itu Pak? Terus dalam sebuah riwayat yang saya baca, waktu kita dihisab bagi rapot. Nanti kan ada bagi rapot tuh, mati dibangkitkan, ada yang namanya yaumul hisab. Itu Nabi Muhammad ada di samping kita Pak. Ditemani kita itu. Termasuk di mana? Ketika selesai hisab divonis, yang ini min ahlin nar, hada min ahlil jannah, ini ahli surga, ini ahli neraka. Luar biasa itu, ngeri itu kan. Kita bagi rapot di sekolah, di kuliah aja kalau diumumin pasti gak naik kelas, rasanya kita sedih. Ini masa depan kita cuma surga dan neraka. Neraka kayak apa kali? Allahu a'lam. Termasuk setelah selesai dihisab, kita menyeberang sirat, Nabi Muhammad itu membersamai kita.
Bapak tahu momen yang tidak kalah penting untuk kita syukuri. Ada saat, ada golongan, ada golongan orang-orang ketika mau bagi rapot nih, mau dihisab, ada orang-orang yang dikecualikan. Gak usah ini, gak usah dibagiin hisabnya. Dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus saya dengar penjelasan dari guru saya, Pak, nanti kalau kita dibangkitkan semuanya, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Allahu alam siapa itu manusia terakhir? Sudirman apa Sodikin saya nggak tahu. Manusia terakhir nanti itu dibangkitin semuanya. Kita taunya kan nanti semua manusia itu berbondong-bondong ke nabinya ke nabi yang mereka mintai pertolongan. Datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Tidak ada yang bisa ngasih pertolongan, Pak. Itu ternyata kata guru saya yang keliling ke nabi-nabi itu umat lain, umat agama lain, umat nabi terdahulu, maaf. Umat nabi terdahulu yang keliling nyari pertolongan itu. Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung tahu alamat nabinya. Langsung berkumpul di dalam haud, beliau memberi kita minum. Kalau kita minum la nadba'u ba'dahu abada. Kita nggak akan pernah merasa kehausan lagi. Itu diminum kapan, Pak? Sebelum kita nyebrang Sirat yang panjang itu. Dan kita dibersamai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa coba nikmat apa lagi itu? Kita ditakdirkan tanpa kita minta, Pak. Tanpa kita minta, Allah takdirkan kita sebagai bagian dari umatnya Rasul yang sangat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih analogi sederhana. Bapak kalau sayang sama anak, sayang banget. Kalau kita betul-betul sayang sama anak, biasanya kan kita memberikan yang terbaik, betul nggak, Pak? Milih sekolah nih, yang ini sekolahnya bagus, grade-nya bagus, yang ini kurang bagus. Bapak milih yang mana tuh kira-kira? Yang terbaik kan? Karena saya sayang sama anak saya. Itu kita orang tua kepada anak, kalau kita punya rasa kasih sayang yang tulus, kita akan berikan yang terbaik. Garis bawahi, yang terbaik. Kalau anak sakit, ada rumah sakit yang ini mahal tapi bagus, testimoninya orang bagus. Yang ini agak murah dan kita punya uang. Wah, walaupun duit puluhan juta demi anak ya enggak? Dikasih yang terbaik, Pak. Allah ngutus untuk kita itu bukan cuma nabi, tapi nabi terbaik. Artinya apa? Bapak paham nggak maksud saya? Diutus kepada kita itu nabi terbaik, berarti itu tandanya apa, Pak? Aywa, itu tandanya apa? Kita ini alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ucapkan ini bukan dengan kebanggaan sama sekali, tapi ini nikmat yang patut kita syukuri. Bisa aja Allah menjadikan kita umatnya nabi yang lain, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya nabi terdahulu, bisa aja. Kenapa Bapak sekarang dipilih jadi orang muslim? Di dalam hati kita tertanam nama Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang luar biasa. Berarti itu tanda, Pak, indikator sederhana. Kita nggak bisa mastiin sih, enggak, tapi itu indikator, Pak. Berarti tandanya apa? Kita disayang oleh Allah, karena buktinya apa? Yang diutus kepada kita itu sebaik-baiknya Nabi, Pak. Sebaik-baiknya Nabi. Sesederhana itu logikanya. Sebaik-baiknya Nabi, afdalul khalqi alal itlaq, sebaik-baiknya Rasul, sebaik-baiknya makhluk. Bapak Ibu sekalian, waktu kita terbatas, saya punya waktu sekitar 15 menitan lagi, betul ya, Pak? Nah, sekarang saya ingin menampilkan salah satu akhlak Nabi Muhammad yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bagus untuk mengkritik sebagian perilaku saudara-saudara kita muslim di luar sana yang kadang-kadang mengabaikan kehormatan saudara muslimnya yang lain. Baik, saya akan bacakan kitab. Ada sebuah kitab bagus ini yang bisa bahasa Arab, judulnya Ar-Rahmah fi Hayatir Rasul. Kasih sayang dalam kehidupan Nabi. Tebal, Pak, kitabnya. Gak bisa saya bawa bentuk fisiknya ya, bentuk digitalnya aja. Ini pesan luar biasa bagi anak-anak muda di luar sana. Aduh Ustaz, saya udah terlanjur gelap. Pengen balik, saya kira-kira masih diterima apa enggak itu? Oh saudara, yabna Adam, lau balagat dunubuka ananas sama. Wahai anak cucu Adam, seandainya dosa kamu itu menjulang tinggi ke langit. Dosa macam apa itu coba menjulang tinggi ke langit?
Tsumastagfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartulak, aku akan ampuni kamu. Wala ubali, kata Allah, la ubali, aku nggak peduli sama dosa kamu itu, karena aku nggak butuh aku tidak butuh dengan ketaatan kamu, kekuasaanku tidak berkurang dengan kemaksiatan kamu. Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya. Ayo anak-anak muda yang merasa hidupnya gelap pengen berubah, pintu yang paling ampuh mengoreksi karakter akhlak kita, hati kita, kekeringan batin kita, nggak ada pintu lain selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin baca sholawat, adik-adik semuanya, banyakin baca sholawat, hadir di majelis semacam ini, baca sirahnya, beli buku. Masa kita hidup puluhan tahun nggak ada waktu buat baca sirah Nabi? Betapa kurang ajarnya kita selama ini. Hidup puluhan tahun, ada yang 50-60 tahun. Ditanya mukjizat Nabi Muhammad apa? Geleng-geleng kepala dia. Bapak selama ini hidup ngapain aja? Oh saya kerja Ustadz. Oke kerja, selesai kerja ngapain? Main TikTok, main Instagram. Nanti di akhirat ketemu seperti kata beliau, mau gak kita itu ketemu? Mana yang namanya Nabi Muhammad itu kok kagak ada? Ya bukan kagak ada, memang Anda yang selama ini tidak mau mengenal dia. Salahnya ada dikasih kesempatan panjang buat mengenal. Baca sirah Nabi itu, baca buku 300-400 halaman, menambah wawasan kita. Ada seorang pendosa namanya Ma'iz ibn Malik. Ini hadisnya sahih Pak, di kitab Sahih Muslim. Kitab sahih, jadi nggak usah nanya dalil ke saya ya. Ustaz dalilnya sahih apa enggak ini? Dalilnya sahih, dalilnya sahih. Seorang pendosa namanya Ma'iz ibn Malik. Ada nih orang-orang kayak Ma'iz di tengah-tengah kita itu, banyak bahkan. Ja'a Ma'iz ibn Malik ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita biasakan Pak, disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah tahhirni. Rasulullah tolong sucikan diriku. Ma'iz datang dengan ekspresi wajah yang sangat murung, kira-kira begitu. Rasulullah tolong sucikan diriku. Jawaban Nabi, waihak irji fastaghfirillah wa tub ilaih. Ma'iz, istighfar kamu, tobat sama Allah, udah selesai. Kata Rasulullah begitu. Ma'iz tetap hatinya merasa gelisah. Dia kemudian mundur sedikit ke belakang, roja'a ghairu ba'id. Jadi mundur sedikit ke belakang, thumma ja'a, datang lagi ke Nabi. Ya Rasulullah, tahhirni. Rasulullah tolong sucikan aku. Ada kan Pak di antara kita pendosa-pendosa yang ingin dirinya disucikan. Kalau seandainya Nabi datang, itu kira-kira kayak Ma'iz begini ngomongnya, betul nggak Pak? Datang ke Nabi, ya Rasulullah tolong sucikan diriku. Ma'iz bilang begitu 2 kali sama Nabi. Faqala Rasulullah, wayhak istaghfirillah wa tub ilaih. Ma'iz istighfar sama Allah, kembali kepada Allah. Ma'iz masih merasa gelisah. Kira-kira kalau cuma istighfar doang diampuni kagak sama Allah, kan kira-kira begitu Pak? Apa iya dosa saya diampuni kalau istighfar doang? Ma'iz bilang ketiga kali, ya Rasulullah tahhir, Rasulullah tolong sucikan diriku. Di ketiga kalinya Rasulullah balik nanya, pertanyaannya udah beda lagi. Fima utahhiru. Kenapa Ma'iz? Apa yang harus aku sucikan? Kata Rasulullah itu. Setelah 3 kali itu Pak. Faqala minaz zina. Zina Rasulullah. Berzina. Ma'iz ibn Malik berzina. Fasa'ala Rasulullah. Rasulullah nanya, Bapak kalau kita jumpai orang-orang, sebagian orang di zaman sekarang, ada orang ngaku berzina pasti dicaci maki kan? Oke Pak, konteksnya kita bisa berbeda. Ada orang melakukan dosa dicaci maki sama sebagian orang yang lain, betul nggak Pak? Nabi nggak melakukan itu ternyata Pak. Orang ngaku terang-terangan berzina, yang Nabi lakukan itu bukan langsung menghukum dia. Memang ada sebuah riwayat nanti disebutkan Ma'iz ini dihukum ujung-ujungnya. Cuma poin pentingnya adalah Rasulullah ketika ada orang ngaku berdosa, sungguhan jujur itu ngaku berdosa, itu nggak langsung menetapkan hukuman dan sanksi. Apa coba yang beliau lakukan? Nanya, Ma'iz kamu beneran zina apa kagak sih sebetulnya? Gitu Pak. Ditanya lagi, udah 3 kali kan tadi. Istighfar aja kamu, minta ampun sama Allah, Allah maaf pengampun. Kira-kira begitu. Ma'iz karena dia 2 tanda kutip, bukan ngeyel sih bahasanya, dia penasaran gitu kira-kira. Kata Nabi, untuk apa aku menyucikan diri kamu? Minazina ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Abihi junun. Ma'iz kamu tuh jangan-jangan gila Ma'iz.
bukan karena berzina, kamunya nggak sadar Maiz. Dikasih celah kemungkinan lain, oh boleh jadi dia itu bukan berzina, emang dia lagi nggak sadar aja. Abi junun. Fa ukhbira annahu laisa bimajnun. Kemudian sahabat yang lain ngasih kabar, enggak Rasulullah, Maiz itu orang normal, dia nggak gila. Terus nanya lagi Rasulullah itu, asyariba khamran? Apakah Maiz itu minum khamar? Mungkin dia itu tidak berzina, mungkin minum khamar. Coba itu ditanya lagi Pak. Faqama rajul, salah seorang laki-laki kemudian berdiri, fastanhakahu falam yajid minhu riha khamrin. Ada orang langsung berdiri, dicium mulutnya, wangi khamar apa kagak? Enggak ada katanya Rasulullah. Dia enggak minum khamar. Faqala Rasulullah, baru di ketiga kalinya nanya, azanait ya Maiz, azanait, apakah betul engkau berzina wahai Maiz? Baru Maiz kemudian dengan jujur menjawab, na'am ya Rasulullah, iya Rasulullah. Apa pelajaran berharganya dari kisah kayak begini zaman sekarang? Banyak sekali di medsos itu Pak, kita saksikan orang muslim menodai kehormatan muslim yang lain. Dosa sedikit dikorek-korek aib orang, ditampilkan di muka publik, Allahu Akbar. Itu orang kagak pada sadar ya, nanti di akhirat Pak, Allahu Akbar. Itu kalau orang beriman beneran ya, kalau orang beriman beneran kayak kita lah, mudah-mudahan kita termasuk mereka. Kalau orang beriman beneran itu dia akan merasakan kerugian yang sangat mendalam. Di akhirat nanti kalau kerjaan yang membuka aib orang, kebaikan kita ditumpahkan kepada orang yang kita bicarakan. Mending kalau kita orang taat. Kalau udah maksiat banyak, kita mau ngasih apaan kan? Mau masih maksiat juga? Kita mau ngapain nanti di akhirat kalau banyak orang terzolimi oleh lisan dan tangan kita itu? Rasulullah itu di hadapan orang yang udah jelas-jelas ngaku berzina Pak. Bukan lewat video ini. Itu juga ada video zaman dulu. Maksudnya bukan karena laporan orang. Ini orangnya langsung ngaku di hadapan muka beliau yang mulia itu. Orang sudah jelas-jelas ngaku, dikasih kemungkinan lain. Mungkin kamu, di riwayat lain disebutkan, mungkin Maiz, kamu tuh cuman, mohon maaf ya, mungkin ciuman aja. Mungkin kamu tuh cuma bercumbu aja, tidak sampai berzina. Begitu Pak Nabi tuh ngomongnya. Saking apa coba itu? Saking ingin menutupi aib seorang muslim yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Coba saya mengajak ini, konten-konten kreator yang penghias media sosial itu, yang kerjaannya ngebuka aib orang tanpa kepentingan. Kalau koruptor beda cerita Pak. Koruptor kagak diituin, gak bakal kapok-kapok dia. Iya kan, beda cerita, itu dosa sosial itu. Ini kadang aib keluarga Pak, aib keluarga, aib pribadi. Dia sama pasangannya di dapur berdua. Kan masalah rumah tangga yang tahu cuma 2 orang aja. Kadang-kadang mertua juga gak selamanya paham kok. Masalah keluarga itu masalah yang hanya diketahui hakikatnya oleh 2 orang saja. Yang lain cuma ngelihat dari luar doang. Saya pernah makan sama istri saya di sebuah warung. Saya makan dengan penuh lahapnya karena lapar. Istri saya kagak makan. Saya ngomonglah sama istri saya, kamu tahu gak? Seandainya ada orang masuk ke ruangan ini, pasti mereka akan berkomentar. Yang suka suujon tuh akan bilang, ini suami kagak peduli sama istrinya. Makan sendirian doang dia, istrinya kagak dikasih makan. Padahal bukan saya gak ngasih makan, nawarin berkali-kali, dianya kagak mau. Rumah tangga tuh begitu Pak. Kelihatannya di hadapan orang, kok suami gak bertanggung jawab ya? Kok istri gak tahu diri ya? Ya kelihatannya begitu saudara. Hakikatnya orang gak tahu. Gak usah umbar-umbar aib orang. Orang yang udah jelas-jelas berzina, wazina minal kabair. Zina itu dosa besar. Zina, minum khamar, qatlun nas, membunuh jiwa, syahadatu zur, uququl walidain, itu dosa besar. Nabi itu dihadapkan dengan orang ngaku langsung, bukan karena orang lain. Saya bacakan riwayat yang lain Pak. Ada riwayat lain. Jadi ternyata Maiz ini disuruh ngaku sama sahabat lain, namanya Hazal. Riwayatnya di Muwatta, kitab Muwatta karangan Imam Malik. Sebenarnya bukan karangan, tapi Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, imam para ahli hadis itu bukan ngarang-ngarang dari pikiran mereka sebetulnya. Mereka itu menjaga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pengarang dalam arti kayak kita penulis buku gitu, ada ide dikeluarkan, ini hadis Nabi, enggak begitu. Mereka itulah yang menjaga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita menjumpai qala Rasulullah itu dengan sanad yang lengkap kan? Zaman dulu Pak, orang kayak begitu nelitinya panjang.
Kita ini udah dikasih agama yang sudah semikian komplit, lengkap. Tarokana alal mahajjatil baydho. Rasulullah itu meninggalkan kita dalam keadaan terang benderang. Lailuha kana hariha, malamnya kayak siang. Udah nggak ada yang gelap lagi di agama Islam itu Pak, tinggal belajar doang. Di riwayat lain, Maiz itu disuruh sama sahabat lain namanya Hazal, disuruh ngaku ke Nabi itu. Ternyata ini orangnya. Tahu nggak jawaban Nabi, ungkapan Nabi, ucapan Nabi kepada Hazal yang sudah mendorong Maiz untuk ngaku berzina itu? Wallahi ya Hazal, demi Allah wahai Hazal, lau kunta satartahu bithaubik kana khairan mimma sona'ta bihi. Hazal, demi Allah, seandainya kamu menutup aib Maiz itu lebih baik bagi diri kamu. Coba kalau kamu tutup Hazal, gak usah disuruh ngelapor ke saya, kata Rasulullah Pak. Jadi sebenarnya hukuman-hukuman hudud dalam Islam itu tidak ditetapkan dengan motif bernafsu ingin menyiksa manusia. Bukan Islam itu agama yang haus mencuri sedikit potong tangan, bukan begitu spiritnya. Coba lihat ini hadis nih, Nabi ini mencontohkan, beliau itu seolah-olah pengen apa coba? Aib umatnya itu ditutup, jangan diumbar-umbar. Ini nabinya yang bilang begini Pak. Lah kita umat yang kadang-kadang kurang ngajar sekali. Muslim, saya ulangi, muslim bisarfin nazar an kaunihi aliman au jahilan. Terlepas apakah dia orang bodoh apa seorang ulama, muslim yang dalam hatinya ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Nabi dalam sebuah hadis, a'lamu hurmatan indallah minal ka'bah. Lebih terhormat di sisi Allah itu Pak, kita itu ketimbang Ka'bah. Ka'bah diinjak-injak coba, apa yang terjadi? Muslim sedunia ngapain itu kalau Ka'bah diinjak-injak? Oh, jangan diinjak-injak, dilempari bebatuan saja. Anda akan marah, Anda akan tersinggung, Anda akan merasa tersakiti. Itu simbol kiblat kita. Wah, langsung demonstran di mana-mana itu. Hakul yakin saya. Sekarang berapa banyak muslim yang tertindas, diinjak-injak, dibunuh, diumbar aibnya. Kalaupun tidak dibunuh fisiknya, dibunuh karakternya. Sama siapa? Sama muslim lagi. Kenapa mereka melakukan itu? Karena nggak mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diajarkan sama Nabi kita. Ada aib saudara kita, aibnya masih bisa disembunyikan, sembunyikan. Gak usah diumbar-umbar aib orang. Ini Pak, ngomong-ngomong bicara dosa yang punya efek sosial. Zina itu kan begitu. Zina itu diharamkan karena bisa merusak keturunan. Artinya ini bukan dosa ringan gitu loh. Di level dosa yang sangat berat pun Nabi masih ngajarin, oke, dihukum tetap dihukum, tapi kalau bisa coba cari celah dulu, disembunyikan. Kira-kira begitu Pak. Mungkin Bapak akan kaget dengan penjelasan saya, karena saya terima ini dari guru saya. Ternyata hudud dalam Islam itu hukuman kayak rajam, apalagi hadul qadzaf, di hukuman cambuk yang zaman dulu itu, hukuman cambuk, hukuman rajam, hukuman di macam-macam itu, hukuman potong tangan. Ternyata itu Pak, itu salah satu upaya agama. Saya khawatir keliru dengan menggunakan istilah, tapi itu namanya tarhib. Apa tarhib itu? Dua tanda kutip ya, menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Hakikatnya apa coba? Agama itu ingin kita saling menutup aib kita masing-masing. Kecuali kalau dosa besar ini punya efek sosial yang dahsyat. Korupsi nggak boleh didiamin. Wah, ini koruptor enak banget kalau misalnya dapat hadis kayak beginian, disembunyiin gitu aibnya. Jangan salah, saya tidak bicara dengan Anda. Saya tidak bicara dengan koruptor, dengan orang-orang yang punya dosa besar kepada masyarakat itu. Tidak. Yang kita bicarakan itu anak-anak muda yang barangkali lemah dengan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, hatinya merintih ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang di rumah tangganya punya masalah. Dia punya aib. Semua orang punya aib. Bapak kalau tahu aib saya nggak mungkin pengen dengar omongan saya. Saya kalau tahu aib Bapak semuanya nggak mau saya ngajar di sini. Allah tutup Pak, Allah tutup aib kita itu. Bapak ngaku nggak punya aib Pak? Ngaku nggak kira-kira kita punya aib? Kita mengakui Pak, saya dengan penuh kerendahan hati, al-faqir ilallah, saya punya aib banyak. Ditutup sama Allah. Allah satar, Allah itu maha menutup aib kita. Kenapa sesuatu yang sudah Allah tutup ini diumbar-umbar di media sosial? Anda sekarang mendapatkan keuntungan, gak seberapa.
di akhirat nanti siap-siap merugi serugi-ruginya berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin menutup aib umatnya. Kita mengumbar-ngumbar aib sesama umatnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita paparkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berharap sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di alam akhirat sana bersama kekasih kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna amsayna nushhiduk wa nushidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk amsayna fi himaka ya maulana sabbihna fi ridhaka ya maulana la ilaha illa anta wahidun rabbana ya mujammi'na ighfir dhanbana ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqi bi hurmatil abrar ya alimal asrar يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب توسلنا بالحبيب اقضي حاجتنا قريب هذا وقت الحاجة يا حاضرا لا يغيب اللهم إنا آمنا بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولم نراه فمتئنا اللهم برؤيته وارزقنا صحبته ومرافقته يوم القيامة وادخلنا الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب ولا توبيخ ولا عتاب واجعلنا رفقاء لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم هذا ذلنا ظاهر بين يديك وهذا حالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك